Sorry ass DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anida, mahasiswi semester 1 dari Fakultas Psikologi UIN Jakarta 2020. Secara terminologis, toleransi adalah sikap membiarkan orang lain melakukan sesuatu sesuai dengan kepentingannya. Dalam bahasa Arab, toleransi disebut dengan tasamu, yang berarti bermurah hati. Bila disebut toleransi antar umat beragama, maka artinya adalah bahwa masing-masing umat beragama membiarkan dan menjaga suasana kondusif bagi umat agama lain untuk melaksanakan ibadah dan ajaran agamanya tanpa dihalang-halangi. Inilah yang dimaksud toleransi dalam Islam. Nah, ada beberapa dasar teologis yang secara langsung maupun tidak langsung mengandung pesan akhlak toleransi Islam. Yang pertama, ada pengakuan pluralisme. Secara teologis, Islam menyadari dan mengakui pluralisme beragama sebagai kodrat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap diri manusia. Bahwa setiap orang secara naluriah memang memiliki kecenderungan yang berbeda, termasuk dalam menentukan dan memilih agama yang akan dianut olehnya. Prinsip kebebasan menentukan dan memilih agama ini semakin jelas dan tegas dikemukakan oleh Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayz, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil uthqa, la infisama laha, wallahu sami'ul alim. Yang artinya, tidak ada paksaan untuk memeluk agama. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada takhut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Dalam surat Al-Baqarah ayat 256 sekali lagi dijelaskan bahwa dalam konteks bebas memilih dan menentukan agama yang akan dianut olehnya, bukan bebas memilih antara mau melakukan atau tidak sebagian ajaran agama yang sudah menjadi pilihan. Itulah sebabnya setiap ketaatan dalam Islam mendapatkan balasan pahala dan pelanggaran mendapatkan sanksi. Yang kedua, kesatuan dan persaudaraan universal. Semua manusia adalah makhluk ciptaan Allah, berkembang dari satu keturunan Nabi Adam alaihissalam yang diciptakan langsung oleh Allah. Dari akidah tauhid ini, secara logis manusia sadar bahwa semua manusia berstatus sama sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu keturunan dan satu keluarga. Oleh karena itu, kita harus hidup rukun sebagai saudara antar sesama. Islam tak pernah membatasi hubungan silaturahmi antar sesama saudara seiman dan juga silaturahmi kepada saudara sesama manusia lintas agama, bahkan yang tak beragama sekalipun. Ketiga, etika dakwah persuasif. Karena secara teologis agama adalah pilihan bebas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, maka etika dakwah Islam adalah untuk tidak ada paksaan atau pemaksaan dalam mengajak orang kepada agama Islam. Selain kebebasan, Islam juga membawa prinsip teologis bahwa keislaman manusia tergantung kepada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan prinsip teologis ini, maka kewajiban setiap muslim hanya wajib berdakwah menyampaikan kebenaran Islam, namun tidak wajib untuk mengislamkan orang. Dan yang terakhir, sikap Islam terhadap agama wahyu. Dalam hubungan dengan umat agama wahyu sebelumnya, yaitu Yahudi dan Nasrani, Islam memiliki dasar dan pandangan teologisnya tersendiri. Teologis Islam menegaskan bahwa semua nabi dan rasul Allah dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW membawa akidah tauhidiyah.
Agama Allah yang disebut sebagai agama tauhid ini diturunkan melalui para nabi dan rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Akidah tauhid ini seumur dengan awal keberadaan manusia di muka bumi. Dengan demikian, tauhid tidak mengenal proses evolusi. Karena hubungan dan ikatan teologis ini pula, Islam memberikan apresiasi dan perlakuan khusus kepada umat Yahudi dan Nasrani, yang dipanggil dengan panggilan khusus pula, yaitu sebagai Ahlul Alkitab. Perlakuan khusus terhadap Ahlul Alkitab, yaitu Yahudi dan Nasrani ini, misalnya Islam mengakui makanan atau sembelihan mereka bagi umat Muslim itu halal, dan sebaliknya, makanan Muslim pun bagi mereka halal. Jadi, toleransi berarti masing-masing agama mau mengakui dan menghormati eksistensi agama lain, membiarkan umat agama lain berakidah dan beribadah menurut ajaran dan agamanya. Pertanda umat beragama akan dapat hidup berdampingan secara rukun dan damai penuh toleran. Selanjutnya, kita akan membahas prinsip toleransi Islam. Toleransi agama menurut Islam adalah sebatas membiarkan umat agama lain melaksanakan ibadah dan ajaran agamanya, sejauh aktivitas tersebut tidak mengganggu ketertiban dan ketenangan umum. Islam memiliki prinsip dan ketentuan tersendiri yang harus dipegang teguh oleh muslimin di dalam bertoleransi. Di antaranya adalah: yang pertama, toleransi Islam tersebut terbatas dan fokus pada masalah hubungan sosial kemasyarakatan yang dibangun atas dasar kasih sayang dan persaudaraan kemanusiaan, sejauh tidak bertentangan dan atau tidak melanggar teologi Islam. Yang kedua, toleransi Islam di wilayah agama hanya sebatas membiarkan dan memberikan suasana kondusif bagi umat lain untuk menjalankan ibadah dan ajaran agamanya. Dan yang terakhir, di dalam bertoleransi, kemurnian akidah dan syariah wajib dipelihara. Maka Islam sangat melarang toleransi yang kebablasan, yakni perilaku toleransi yang bersifat kompromistis dan bernuansa sinkretis. Jadi, toleransi harus dilaksanakan, tetapi kemurnian akidah tauhidiyah dan syariah Islamiyah wajib dipertahankan. Bertoleransi dan menghormati eksistensi sebuah agama tidak boleh dalam tindakan kesediaan mengikuti sebagian teologi atau sebagian ibadah agama tersebut. Mencampur adukan suatu agama dengan agama lainnya termasuk perilaku kompromis sinkretis, bukan toleransi antar umat beragama. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah kendala dalam toleransi antar umat beragama. Yang pertama, ada fanatisme dan radikalisme. Fanatisme dan radikalisme tidak hanya terjadi di dalam hubungan antar umat beragama, tetapi lebih sering terjadi di dalam internal satu agama, terutama di dalam aliran-aliran. Bagaimana misalnya ketegangan, bahkan konflik antara saudara seagama bisa terjadi karena adanya aliran yang fanatis, ekstrim, dan radikal, yang terlalu mudah dan bernafsu menyalahkan yang lain, sampai pada titik menilai dan memandang sesat, fasik, dan sebagainya terhadap saudara seagama yang berbeda paham atau aliran. Yang kedua, penyebaran suatu agama kepada umat agama lain. Agama oleh para ahli lazim dibedakan menjadi dua, yaitu agama misi dan agama non-misi. Agama misi adalah suatu agama, yakni meyakini dan mengemban keharusan mengembangkan ajaran agamanya secara universal ke seluruh umat manusia. Di dalam agama misi, ada dua agama besar yang digolongkan kepada agama misi, yaitu Kristen dengan gerakan misionarisnya dan Islam dengan gerakan dakwahnya. Sementara agama non-misi adalah agama yang tidak menganggap penyebaran agama sebagai kewajiban. Mereka pasif, tidak merasa ada keharusan mengajak orang lain kepada agamanya, seperti agama Hindu, Yahudi, dan Buddha. Masing-masing agama misi berkeyakinan bahwa usaha dan aktivitas untuk menyebarkan agama untuk meraih penganut sebanyak-banyaknya adalah kewajiban untuk melaksanakan perintah Tuhan. Maka upaya dakwah atau penyiaran agama harus dilakukan semaksimal mungkin di segala penjuru dunia dan kepada seluruh manusia.
Tetapi apabila penyebaran suatu agama diarahkan kepada orang-orang atau masyarakat yang sudah beragama tertentu, maka akan menjadi kendala bahkan ancaman bagi toleransi dan kerukunan. Karena konflik atas nama agama tidak terhindar dan sangat sukar untuk dihentikan. Pihak yang menyebarkan agama tersebut akan merasa benar karena mereka yakin bahwa apa yang mereka lakukan adalah perintah dan kewajiban dari Tuhan. Namun, pihak yang menjadi sasaran penyebaran tersebut juga benar karena mereka membela akidah dari pemurtadan adalah perintah Tuhan dan kewajiban pula. Eksisnya konflik atas nama agama pasti terjadi dan sangat sulit diatasi. Yang ketiga, ada sinkretisme. Di dalam praktik toleransi, sering muncul perilaku berlebihan yang mengarah pada nuansa sinkretisme, yang di Indonesia disebut sebagai toleransi kebablasan. Sinkretisme yang dimaksud di sini tentu saja tidak sama dengan fenomena sinkretisme yang terjadi di dalam Hindu dan Buddha, melainkan dalam arti sikap kompromistis mencampur adukan akidah dan ibadah antara agama. Bagi Islam, berbeda akidah berbeda pula ibadah, dan Islam tegas memelihara kemurnian akidah dan ibadah Islamiyah tanpa sekalipun boleh dicampur adukan dengan sistem akidah dan ibadah agama lain yang dapat menodai kemurnian akidah Islam. Islam menjunjung tinggi dan mengutamakan toleransi, dan secara tegas menolak serta melarang sinkretisme. Sinkretisme sekali lagi bukan toleransi, melainkan ancaman bagi kemurnian akidah dan ibadah agama itu sendiri. Prinsip Islam, toleransi yes, sinkretisme no. Dengan demikian, sikap dan perilaku sinkretis dapat dikategorikan sebagai suatu kendala toleransi antar umat beragama itu sendiri. Toleransi yang benar adalah sikap tegang rasa dan empati dalam suasana kerukunan tanpa merusak kemurnian akidah dalam suatu agama. Sinkretis mungkin tidak jadi masalah bagi agama yang tidak memperdulikan kemurnian akidah dan ibadahnya, tetapi pasti jadi masalah yang dapat memicu konflik bagi agama yang ketat dan memelihara kemurnian akidah dan agamanya seperti Islam. Sekian pembahasan mengenai pandangan Islam tentang toleransi beragama dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.